Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil dari Santo Lukas ini kita mendengarkan mengenai proses penyembuhan. Proses penyembuhan ini juga kita bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa. Proses penyembuhannya adalah dari iman sebetulnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan dikau. Awalnya mereka hanya mendengar suara orang yang mengatakan Yesus lewat, hanya Yesus. Tetapi dia ternyata mengenal, yakni Yesus anak Daud. Yang tadinya itu Yesus orang Nazaret begitu aja, lalu Yesus anak Daud. Lalu setelah ketemu dengan Tuhan Yesus betul-betul, dia lalu mengatakan kata Tuhan. Tuhan, semoga aku melihat. Ada proses di sana. Kita bisa melihat imannya berkembang. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa melihatlah imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ada proses perkembangan. Dari Yesus orang Nazaret ke Yesus anak Daud, keturunan Tuhan, istilahnya leluhur Tuhan Yesus dikenalinya. Lalu yang terakhir adalah Tuhan. Ibu bapak, kalau kita bercermin dari itu saja, kita melihat dalam kehidupan kita, apakah proses pengenalan Tuhan kita itu juga mengalami proses yang baik pula, mengalami perkembangan dan mengalami kedalaman. Semakin kita bisa merasakan kedalaman, semakin kita akan bisa merasakan dan mengalami mukjizat itu. Kenapa? Karena kita percaya akan rencana Tuhan. Kita percaya juga akan penyelenggaraan Tuhan. Dalam keintiman, kedalaman dalam relasi bersama dengan Tuhan itu, kita bisa menyaksikan pula keagungan Tuhan, kuasa Tuhan, wibawa Tuhan yang terjadi tidak hanya dalam dunia ini, tetapi juga dalam diri kita. Kenapa? Karena mata iman kita itu menguasai diri kita. Dalam mata iman itu, si buta ini tidak takut malu, tidak takut juga digerutui oleh orang, tidak takut juga untuk suaranya itu menggelegar. Jadi iman itu membuat dia tidak takut. Seringkali justru ketakutan itu menghambat kita. Menghambat kita untuk apa? Untuk bisa bertindak, melakukan kebaikan. Rasa takut itu misalnya, kita rasa takut, jangan-jangan kalau kita melakukan kebaikan, jangan-jangan kita dianggap kristenisasi. Rasa takut ini justru menghambat tindakan kebaikan. Rasa takut lagi, saya takut nanti kalau pergi ke gereja saya tertular oleh COVID.
Rasa takut itu justru menghambat orang tidak lagi menjadi bait Allah. Bait Allah itu kan tempat kehadiran Tuhan. Jadi kita bisa melihat dalam komuni kita menerima tubuh Tuhan, berarti kita tahtakan di dalam bait Allah, yakni tubuh kita. Berarti kita justru menghambat bait Allah itu untuk menjadi tempat tahta Tuhan. Rasa takut, ini bermula dari rasa takut itu. Rasa takut berarti takut melangkah. Nah, sedangkan si buta itu tidak takut untuk itu. Dia tidak takut malu. Kalau kita takut malu kadang-kala juga. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, karena jelas yang dituju adalah kebaikan. Yang dituju adalah kesembuhan. Dan ini kita bisa melihat. Kita seringkali justru tidak takut malu kalau melakukan dosa. Buktinya, ya kita bisa melihat saja. Kalau kita melakukan dosa, walaupun itu tidak dilihat oleh orang lain, tetapi Tuhan bisa melihat. Kita tidak takut malu di hadapan Tuhan. Nah, ini menjadi semacam kritikan bagi diri kita. Kok saya ini belum sedalam imannya seperti si buta itu. Buta tidak bisa melihat, tetapi ternyata hatinya bening, jernih. Dia bisa melihat. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, untuk supaya kita selalu ingat bahwa kita itu hendaknya senantiasa mau untuk melihat segala sesuatu. Mata kita ada berapa? Kita punya 4 mata. Sedangkan 2 tidak bisa melihat, yaitu mata kaki. Tetapi kalau kesandung yang disalahkan tidak pernah mata kaki. Dasar mata kakinya buta, tidak. Tetapi mata yang di atas. Padahal mata yang di atas tidak selalu melihat ke bawah. Tapi kita selalu menyalahkan mata yang di atas. Oh, dasar nggak bisa melihat. Tetapi kalau kita itu tidak bisa merasakan, mengalami Tuhan, apa yang kita salahkan? Justru orang lain seringkali. Bukan mata hati kita yang kita perbaiki. Tetapi justru orang lain. Dasar orang lain tidak bisa untuk membuat saya pergi ke gereja. Karena katanya ada yang istilahnya sambat. Ternyata pergi ke gereja Semarang Indah itu dihambat oleh istilahnya itu para pengurus atau segala macam. Ada beberapa. Nah, tetapi toh kita bisa melihat orang seringkali menyalahkan orang lain. Nah, sekarang bagi diri kita sendiri, apakah kita juga tetap mempunyai tekad, tidak takut malu seperti orang buta itu, sehingga mukjizat bisa dialaminya. Dan mukjizat itu sungguh-sungguh bisa membuat dia akhirnya hidup mandiri. Yang tadinya hidup dituntun oleh orang lain, dia bisa hidup mandiri. Dan saya percaya juga kalau dia melihat orang buta yang lain, dia pasti akan dengan senang hati untuk membantu orang buta karena dia pernah merasakannya. Demikian juga dengan diri kita. Kalau kita itu, iman kita itu membuat kita bisa melakukan kebaikan, maka kalau kita melihat ada orang lain yang kekurangan, yang mungkin tersingkir dan kita pernah mengalaminya, kita pasti dengan senang hati juga membantu mereka. Kalau mereka belum mengenal dengan Tuhan Yesus, kita juga mau untuk memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu yang membuat dia bisa bertindak dengan lebih baik. Berarti kita bisa melihat orang buta itu juga bisa melakukan pewartaan. Kalau kita melakukan pewartaan, ya sudah untuk diri kita saja. Berarti tampak bahwa kita seringkali justru tidak pernah memperhatikan orang lain. Nah, bacaan ini kembali mengingatkan kepada kita. Apakah iman kita ini sungguh-sungguh sudah membangkitkan diri kita untuk melakukan kasih, kebaikan, kedamaian kepada orang-orang yang ada di depan kita tanpa kita takut untuk malu. Selamat merenungkan.